Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 39. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Retakan hitam besar secara perlahan telah menyebar dan hal itu muncul di langit yang biru. Seolah-olah seperti monster yang akan membuka mulut besarnya. Sebuah aura jahat yang sangat menakutkan juga telah tersembur dari dalam sana. Aura ini lebih mirip dengan aura yang berasal dari tubuh wajah dan juga Susiu. Namun intensitasnya berkali-kali lipat lebih besar daripada mereka berdua. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di sekitar mereka telah mengamuk ketika aura jahat ini telah menyebar. Dan seolah-olah kekuatan Yuan ini merasa jijik dengan aura jahat yang telah muncul di tempat ini. Fakta ini menyebabkan banyak individu yang kuat menjadi cukup terkejut. Dan sebenarnya ini merupakan pertama kalinya bagi mereka untuk bisa merasakan kekuatan Yuan alami secara aktif memukul mundur satu objek. Karena yang mereka tahu selama ini bahwa kekuatan Yuan alami itu bisa secara bebas diserap oleh makhluk hidup manapun. Tapi pada saat ini kekuatan Yuan itu sedang menolak sesuatu. Beberapa tatapan mata dari banyaknya orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan sebuah ketidakpercayaan ketika mereka secara perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Banyak orang lalu berseru, apa itu sebenarnya? Meskipun energi iblis hitam ini telah menyapu dan membuat mereka semua merasa tidak nyaman, tapi hal ini masih membuat banyak orang tidak mengerti energi apa itu sebenarnya. Sementara Lindong yang duduk di tanah, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius ketika melihat celah hitam yang ada di langit. Dan perlahan-lahan Lindong pun mengepalkan tangannya. Dia lalu bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa bertahan lebih lama lagi ya. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun tiba-tiba berteriak, "Pengawal Dewa Api!" Dalam sekejap saja suara angin yang kencang pun terdengar, dan para pengawal Dewa Api kini telah bergerak dengan sangat cepat. Mereka pun kemudian berbaris di udara dengan menggunakan armor berwarna merah serta tombak yang cukup tajam di tangan mereka. Pada saat ini aura setiap penjaga Dewa Api telah terhubung satu sama lain, dan hal itu menimbulkan riak energi yang cukup menakutkan. Bahkan membuat ekspresi dari banyak orang yang telah hadir tiba-tiba saja berubah. Dan tidak lama kemudian, beng! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja meletus di langit. Dan seberkas cahaya berwarna hitam benar-benar telah melesat. Hal itu segera berubah menjadi tangan hitam yang pada saat ini akan meraih dua huacan yang sudah terkapar di tanah. Ketika melihat hal ini, Tang Xilian pun buru-buru mengeluarkan energi merah dari dalam tubuhnya. Dan dia kali ini berteriak, "Kamu tidak diizinkan untuk bertindak sesukamu di wilayah aula Dewa Api kita." Setelah mengatakan hal ini, cahaya merah yang dikeluarkan dari dalam tubuh Tang Xilian berubah menjadi sepasang sayap api burung phoenix yang ada di punggungnya. Dan dengan cepat, tubuh dari Tang Xilian pun kini telah muncul di depan dari penjaga Dewa Api. Tangannya pun terkepal erat, sementara tombak phoenix api yang ada di tangannya mengeluarkan suara yang bergema di seluruh kota ini. Tang Xilian pun kemudian memberikan perintah, "Semua pengawal Dewa Api, kumpulkan kekuatanmu." Secara serentak, pengawal Dewa Api itu menjawab, "Baiklah." Segera setelah itu, kekuatan Yuan berwarna merah tua yang sangat mengerikan tiba-tiba saja menyembur keluar dari para pengawal Dewa Api ini, sebelum pada akhirnya hal itu bergabung dan berubah menjadi Phoenix api raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Phoenix api raksasa ini tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat daripada yang dibentuk Tang Xilian sebelumnya. Dan faktanya, suhu di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya juga menjadi sangat terdistorsi. Setelah melihat kemunculan Phoenix raksasa, tiba-tiba sosok cantik dari Tang Xilian segera bergegas terbang. Dan dia kali ini telah mendarat di atas tubuh Phoenix raksasa. Selanjutnya, Tang Xilian pun membantingkan tombak api yang ada di tangannya dengan keras ke arah bawah. Sebuah api merah segera menyapu
sebelum pada akhirnya hal itu bertabrakan dengan cahaya hitam yang telah muncul dari celah langit, yang kemudian beng, suara ledakan yang keras pun bergema, dan serangan dari Tang Xilian benar-benar berhasil memblokir serangan tangan hitam dari makhluk yang tidak dikenal. Di sisi lain, Lindo yang melihat adegan ini sedikit terkejut karena dia jelas bisa merasakan betapa kuatnya serangan yang telah muncul dari celah langit itu. Faktanya, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan cahaya hitam yang telah muncul dari langit. Namun hal itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh Tang Xilian. Mengetahui fakta ini, Lindong pun kemudian mengatakan, Tang Xilian, dia sebenarnya bisa mengaktifkan kekuatan dari penjaga Dewa Api. Karena Lindong sangat tahu bahwa kekuatan besar yang sebelumnya dia keluarkan merupakan pengumpulan kekuatan dari semua orang. Dan biasanya berbicara tentang hal ini, maka dibutuhkan sebuah persahabatan yang ekstrim untuk bisa menggabungkan kekuatan semua orang. Dan hal itu benar-benar sangat sulit untuk dicapai, bahkan untuk murid dari sekte yang sama. Tapi sebenarnya Aula Dewa Api telah melakukan banyak upaya untuk bisa mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Tang Xilian yang bisa mengaktifkan kekuatan gabungan dari para penjaga Dewa Api, jelas dia jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya ketika dia melakukan pertarungan sendirian. Bahkan ketika Tang Xilian mengeluarkan kekuatan ini, kemungkinan Lindong hanya bisa mencari perlindungan ketika dia melakukan pertarungan dengan Tang Xilian. Sekarang Tang Xilian yang masih dengan lembut berdiri di atas burung phoenix apinya, kedua tatapan matanya terlihat sangat tajam ketika melihat pada celah yang ada di langit. Dan kemudian Tang Xilian pun berteriak, "Kau harus menunjukkan dirimu setelah kamu tiba di tempat ini. Dan kenapa kamu terus-terusan bersembunyi?" Mendapatkan teriakan seperti itu dari Tang Xilian, kabut hitam yang ada di dalam langit tiba-tiba saja bergejolak, sebelum pada akhirnya sebuah tawa pun terdengar dari dalamnya. Hahaha, gadis kecil yang tidak tahu batasan. Segera setelah itu, energi hitam jahat benar-benar telah keluar seperti air yang banjir. Kemudian hal itu menyusut di langit dan berubah menjadi sosok hitam. Tubuh dari sosok hitam ini sendiri tampak lebih kuat jika dibandingkan dengan manusia biasa. Dan dia juga memiliki sepasang sayap iblis yang ditutupi oleh banyak tulang. Dalam sekejap saja, seluruh dunia tampak gelap ketika sosok ini mulai melebarkan sayap iblisnya. Melihat pemandangan ini, tatapan mata dari Lindo segera menyusut. Tanpa sadar, dia pun mengepalkan tangannya, lalu mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah Jenderal Yimo? Karena ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Lindong melihat Jenderal Yimo secara langsung. Jika diklasifikasikan dengan kekuatan manusia, maka Jenderal Yimo ini akan setara dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Dan sepertinya rencana besar dari Tetua Moluo benar-benar menarik beberapa ikan besar. Setelah Jenderal Yimo itu benar-benar menampakkan diri, dia pun segera tertawa ke arah langit, dan ekspresi ganas melonjak dalam tatapan matanya. Sang jenderal pun mengepalkan tangan besar. Energi hitam yang sangat mengerikan mulai berkumpul di depannya. Segera setelah itu berubah menjadi pusaran hitam. Jenderal Yimo ini pun lalu mengatakan, lihatlah, aku akan menghancurkan formasi gabungan kalian. Setelah berkata seperti ini, sang Jenderal Yimo mulai mengayunkan lengan bajunya, dan tiba-tiba pusaran yang ada di hadapannya itu mulai berputar dengan sangat cepat. Detik kemudian, hal itu disertai dengan kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan dan melesat dengan cepat menuju para penjaga Dewa Api. Ketika serangan ini telah diluncurkan, tiba-tiba saja seorang lelaki tua berjubah merah telah muncul di depan Tang Xilian. Dia pun lalu berteriak, dasar bodoh, Aula Dewa Api kita bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sesuka hatimu. Setelah mengatakan hal ini, tetua berjubah merah itu pun segera melemparkan telapak tangan ke arah depan. Kekuatan Yuannya sangat besar juga telah meluncur, dan energi kehidupan kematian benar-benar telah bergabung dengan sempurna di dalam kekuatan Yuannya.
karena dia adalah tetua pertama dari Aula Dewa Api, yang sebenarnya tetua itu berada di tahap samsara. Dan akhirnya, dar! Dua serangan yang sangat mengerikan saling bertabrakan di udara. Seluruh kota sekarang bergetar dengan hebat, dan riak energi yang besar telah menyapu, segera menabrak para ahli yang ada di dekat sini, dan membuat mereka menjadi terpental cukup jauh. Bentrokan yang telah muncul di langit itu membuat tatapan mata banyak penonton merasa terpana. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah, dan beberapa orang pada saat ini berteriak, sebenarnya itu adalah tetua pertama dari Aula Dewa Api, dan dia adalah tetua Ciyun. Iya, benar, dia adalah seorang ahli yang berada di tahap samsara. Sebenarnya, makhluk mengerikan apa yang tiba-tiba muncul di tempat ini? Karena dia benar-benar bisa bertukar pukulan dengan penatua Ciyun. Seseorang ahli yang berada di tahap samsara sudah dianggap sebagai penguasa di laut iblis kekacauan, dan biasanya mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengisolasi diri. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang membutuhkan para ahli tingkat ini untuk keluar dan campur tangan. Oleh karena itu, pada saat ini banyak orang tahu bahwa insiden di kota ini adalah sesuatu yang sangat besar, sampai-sampai membuat penatua Ciyun harus terlibat di dalam masalah ini. Jenderal Yimo yang telah bertukar pukulan dengan penatua Ciyun, tubuhnya sekarang telah terpental mundur beberapa langkah. Dia pun segera tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, Aula Dewa Api benar-benar sesuai dengan namanya, karena kalian memiliki dasar yang kuat. Namun, jika Aula Dewa Api kalian ingin memancing kita keluar secara terbuka hanya dengan kemampuan kecil seperti ini, maka kalian hanya akan mengundang bencana. Kalian berdua cepat keluar ke tempat ini." Setelah Jenderal Yima mengucapkan kata-kata ini, tidak lama kemudian sebuah celah hitam yang sangat besar segera muncul di belakangnya, dan hal itu disertai dengan suara, "Sepertinya dunia ini akan turun ke dalam kekacauan mulai hari ini dan juga seterusnya." Setelah kata-kata ini terdengar, tidak lama kemudian kabut hitam yang sangat mengerikan telah berkumpul di belakang Jenderal Yimo, dan dua sosok hitam lainnya kini juga benar-benar telah muncul dari dalam langit. Dalam sekejap saja, beng! Kabut hitam yang sangat jahat kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh dua sosok ini, dan hal itu segera membuat tempat ini menjadi cukup gelap. Yang sebenarnya sekarang sudah ada tiga sosok iblis yang telah muncul di langit. Tubuh mereka bertiga memancarkan hawa dingin yang sangat mengerikan, seolah-olah panas dari matahari tidak bisa menghilangkan hawa dingin ini. Di sisi lain, tatapan mata Lindong menyusut ketika dia melihat adegan ini, dan Lindong tidak bisa tenang seperti sebelumnya. Bahkan Lindong pun kali ini berkata secara tidak sadar, sebenarnya itu adalah tiga Jenderal Yimo. Dalam sekejap saja kota api ini berubah menjadi kegemparan. Banyak tatapan mata penonton telah terlihat sangat suram, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa tiga Jenderal Yimo yang setara dengan tiga orang samsara benar-benar akan muncul di tempat ini. Selain itu, tiga Jenderal Yimo ini adalah makhluk yang tidak dikenal banyak orang. Beberapa orang pun saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka mengatakan, sesuatu yang besar akan segera terjadi di tempat ini. Tidak lama kemudian, sebuah suara segera bergema di kota api ini. Tiga Jenderal Yimo ya, sepertinya kalian benar-benar mengunjungi Aula Dewa Apiku. Setelah kata-kata ini terdengar, banyak tatapan mata segera melihat ke arah langit, yang sebenarnya itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tetua Moluo, di mana simbol api kini benar-benar berkobar di alis dari Tetua Moluo. Dia pun juga telah mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya. Tatapan mata dari Tetua Moluo
melihat acuh tidak acuh pada 3 Jenderal Yimo yang telah melayang di langit. Dan tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tetua Moluo melihat pada bagian terdalam dari celah besar yang ada di langit itu. Hal ini membuat Tetua Moluo kembali mengatakan, "Tapi sebenarnya bukan hanya kalian bertiga yang telah datang, dan seorang Raja Yimo juga telah datang ke tempat ini, bukan? Tunjukkan dirimu. Aku ingin tahu kamu Raja Yimo yang mana." Ekspresi di raut wajah Lindong kali ini telah berubah menjadi cukup terkejut, yang kemudian tatapan matanya melihat serius ke arah langit sambil mengatakan, "Raja Yimo." Karena menurut pengetahuan dari Lindong, seorang Raja Yimo, bahkan selama di era kuno, adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikan dengan kekuatan manusia, maka Raja Yimo ini berada di tahap reinkarnasi. Dari sudut pandang tertentu, Lindong belum pernah sekalipun bertemu dengan seorang ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi secara langsung. Meskipun Raja Naga Kingsi adalah orang yang berada di tahap reinkarnasi, namun Lindong belum pernah bertemu langsung dengannya, dan pada saat itu hanya bisa bertemu dengan bayangannya. Sementara Ying Huan, meskipun dia kemungkinan adalah reinkarnasi dari Guru Es yang sangat menakutkan di zaman kuno, tapi hal itu hanyalah identitas yang kekuatannya belum terbangun sepenuhnya. Sementara orang-orang super lainnya yang telah ditemui oleh Lindong, seperti Patwa Yin Kuanzi, 3 kepala sekte Gerbang Yuan, Tetua Mulan, dan juga yang lainnya, mereka hanya berada di tahap samsara, dan masih ada celah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi yang asli. Adapun Tetua Moluo, meskipun dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang reinkarnasi karena batu simbol apinya, tapi dia belum benar-benar melangkah ke tahap reinkarnasi itu. Dan apa yang disebut Raja Yimo yang telah muncul di tempat ini, dia telah benar-benar berada di tahap ini, dan hanya sedikit orang yang bisa bersentuhan dengan Raja Yimo. Tatapan mata dari Tang Xilian, Tetua Ciun, kali ini telah berubah, dan ekspresi di raut wajah mereka juga menjadi sangat jelek, karena mereka tidak pernah menyangka seorang Raja Yimo akan benar-benar muncul di tempat ini. Sementara banyak para penonton yang ada di tempat ini, raut wajah mereka pun terlihat kebingungan dengan apa yang disebutkan Raja Yimo oleh Tetua Moluo, karena selama ini mereka belum pernah mendengar tentang hal itu. Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini hanya bisa melongo ketika mereka melihat pada celah hitam yang muncul di langit dengan cara yang terkejut. Tidak lama kemudian, wajah mereka semua berubah menjadi sangat pucat, dan sebuah kengerian terpancar jelas dari tatapan mata mereka. 3 Jenderal Yimo yang berdiri di depan celah sambil tersenyum, dia melihat ke arah Patwa Moluo yang kemudian berkata, "Kau memang layak menjadi pemilik dari batu simbol api." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari 3 Jenderal Yimo itu telah berubah menjadi sangat serius, karena mereka tidak berani meremehkan kekuatan dari Tetua Moluo. Meskipun dia hanya berada di tahap samsara, tapi batu simbol api yang ada di tangan Tetua Moluo bisa menghancurkan aura Yimo di dalam tubuh mereka. Di sisi lain, tatapan mata dari Tetua Moluo masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat pada 3 Jenderal Yimo. Dia pun segera mengangkat tangannya sebelum melakukan ayunan secara lembut, dan akhirnya peng, sebuah aura agung tiba-tiba saja meletus dari dalam aula api. Sosok cahaya telah melintas, dan banyak orang kini telah muncul di seluruh langit. Mereka semua adalah para ahli yang sangat terkenal dari Aula Dewa Api, dan kali ini Aula Dewa Api telah benar-benar melepaskan semua kekuatan terbesar mereka. 3 Jenderal Yimo pun memandang para ahli dari Aula Dewa Api yang telah mengepung mereka, sebelum akhirnya 3 Jenderal Yimo ini mengangkat alis mereka. Hal ini membuat mereka tersadar bahwa Aula Dewa Api memang sudah mempersiapkan hal ini dengan baik. Tidak lama kemudian,
tatapan mata dari Tetua Moluo yang masih terkunci pada celah besar, dia pun mengulangi kata-katanya. Tunjukkan dirimu sekarang juga. Setelah kata-kata ini terdengar, energi iblis hitam yang kental tiba-tiba saja keluar dari dalam retakan besar. Hal itu segera berubah menjadi suara. Pemilik batu simbol leluhur memang sulit dihadapi. Ketika suara itu muncul, kekuatan Yuan alam yang ada di tempat ini dalam sekejap saja tersebar, dan hal itu sebenarnya langsung menghilang setelah melakukan kontak dengan energi iblis berwarna hitam. Tidak lama kemudian sebuah aura yang sangat mengerikan dan juga tidak terlukiskan perlahan muncul dari dalam celah langit. Para ahli di tempat ini yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun segera mengangkat kepala dengan penuh keterkejutan. Bahkan tubuh mereka juga sangat gemetaran. Sampai-sampai mereka pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk langsung berlutut di tanah. Tatapan mata banyak orang dipenuhi dengan ketakutan, yang kemudian mereka pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Karena energi hitam yang sangat mengerikan itu tiba-tiba saja melonjak menjadi sangat kental. Dan selanjutnya sebuah singgasana berwarna hitam besar benar-benar telah terbentuk di langit di depan tatapan mata banyak orang. Yang kali ini sosok manusia sebenarnya duduk di tahta yang berwarna hitam itu. Sosok manusia ini menggunakan jubah berwarna ungu, namun dia memiliki sayap iblis yang ganas di punggungnya. Sementara sayap itu sendiri menunjukkan sebuah kilauan emas, dan ada riak energi pemusnahan yang terpancar dari dalamnya. Dia pun juga memiliki sepasang mata ungu, namun banyak orang tidak bisa melihat emosi apapun yang ada dalam tatapan matanya, seolah-olah ini adalah tatapan mata dari malaikat maut. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong tidak berkedip ketika melihat seorang pria yang telah duduk di atas tahta di langit. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Bahkan dua batu simbol yang ada di dalam tubuhnya kini juga telah bergetar dengan cara yang cukup hebat. Lindong pun kemudian mengatakan, apakah itu adalah Raja Yimo? Sementara tatapan mata dari Tetua Moluo sendiri kini telah terfokus pada pria yang menggunakan jubah berwarna ungu. Sesaat kemudian, simbol api yang ada di alis Tetua Moluo secara perlahan melayang, sementara api merah terang kini telah menyapu dan mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh dari Tetua Moluo tidak kalah dengan pria berjubah ungu itu. Pria berjubah ungu tiba-tiba saja tersenyum ketika melihat pada Tetua Moluo, yang kemudian dia berbicara dengan nada suara yang cukup tenang. Perkenalkan, namaku adalah Raja Tianming, dan mereka bertiga adalah 3 jenderal iblis besarku. Aku telah melakukan perjalanan jauh hari ini karena undangan dari kepala Aula Moluo. Mendengar kata-kata ini, Tetua Moluo pun kemudian menjawabnya, kamu sebenarnya berani datang ke tempat ini meskipun kamu tahu bahwa ini hanyalah sebuah jebakan, dan sepertinya kamu cukup percaya diri. Raja Tianming pun segera tertawa. Dia pun menjawab ucapan dari Tetua Moluo. Daya pikat dari batu simbol petir itu terlalu besar, dan ini bukan sebuah perjalanan yang sia-sia. Bahkan jika batu simbol petir itu adalah palsu, tapi batu simbol api yang ada di tanganmu adalah sesuatu yang asli. Kami telah lama mengetahui bahwa kepala Aula Moluo memiliki batu simbol api, namun kami tidak bisa melakukan tindakan. Dan karena kami telah muncul hari ini, kami juga akan mengambil batu simbol api yang ada di tanganmu, karena yang terbaik, benda surgawi seperti itu, tidak mendarat di tanganmu. Tetua Moluo pun menyipitkan kedua matanya, lalu dia mengatakan, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk merebut batu simbol apiku. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianming pun tersenyum tipis. Lalu dia menjawab ucapan dari Tetua Moluo.
Sukuku bisa dengan mudah menghancurkan gua petir. Dan secara alami, kita juga bisa dengan mudah menghancurkan aula Dewa Apimu. Mendengar kata-kata ini, Tetua Moluo pun segera menjawabnya. Hanya dengan mengirimkan satu Raja Yimo ke tempat ini, itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun aku tahu masih ada Yimo yang berkeliaran di dunia ini, namun aku sebenarnya masih penasaran berapa banyak Raja Yimo yang tersisa di dunia ini. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianmin pun tersenyum tipis. Sebelum akhirnya tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Dia pun secara perlahan berdiri dari tempat duduknya. Aura iblis yang sangat mengerikan dengan segera menyebar dan menutupi matahari. Raja Tianming tertawa dengan keras. Dia pun lalu mengatakan, dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Raja Tianming melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia pun mengatakan, bocah kecil ini benar-benar membuatku merasa sangat jijik. Dia bahkan lebih menjijikkan untuk dilihat dibandingkan melihat dirimu, Moluo. Jenderal-jenderalku, bunuh bocah itu. Mendapatkan perintah dari Raja Yimo, kali ini 3 jenderal Yimo pun menjawab secara serentak, baiklah. Yang kemudian mereka pun tertawa dengan keras dan tiba-tiba saja tubuh mereka bergerak. Hal itu membuat ruang di tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Ketika melihat pergerakan dari 3 jenderal Yimo, tatapan mata cantik dari Tang Xilian segera berubah menjadi sangat dingin. Lalu dia berteriak, beraninya kalian. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tang Xilian dan juga Penatua Ciyun segera melesat ke arah depan dengan cepat. Namun tiba-tiba saja ruang yang ada di depan mereka pun terdistorsi, dan 2 sosok hitam kini telah muncul dalam sekejap saja. Kemunculan 2 sosok hitam ini diikuti dengan sebuah aura iblis yang sangat menakutkan, dan hal itu dengan cepat menahan Tang Xilian dan juga Penatua Ciyun. Dan 2 sosok ini pun kemudian berkata, kalian semua harus tinggal di tempat ini dengan patuh. Tidak lama kemudian wajah dari Tang Xilian buru-buru dia alihkan untuk melihat ke arah Lindong, yang pada saat ini sebuah cahaya hitam sebenarnya telah muncul di hadapan Lindong. Hal ini membuat Tang Xilian segera berteriak, Lindong, menghindarlah. Sementara Tetua Moluo, dia tidak melakukan apapun ketika mendengar teriakan panik dari seorang Tang Xilian, yang pada saat ini Tetua Moluo hanya melihat tajam pada Raja Tianming yang berdiri di kejauhan. Bahkan Tetua Moluo tidak berani meremehkan lawan yang merupakan Raja Yimo ini. Detik berikutnya, ruang yang ada di hadapan Lindong benar-benar terdistorsi. Sebuah energi hitam yang sangat menakutkan dalam sekejap saja kini telah muncul. Karena itu adalah Jenderal Yimo. Tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat ke arah Lindong, dan dengan cepat Jenderal Yimo itu membantingkan telapak tangannya untuk memberikan serangan pada Lindong. Hal ini dilakukan oleh Jenderal Yimo sambil berkata, meskipun aku tidak tahu kenapa raja kita memperlakukanmu dengan serius, namun kita hari ini akan mengambil nyawa kecilmu. Ketika serangan itu diluncurkan, tanah yang ada di sekitar tubuh Lindong tiba-tiba saja langsung runtuh. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya juga menjadi sangat terdistorsi. Hal ini membuat Lindong tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Lebih jauh lagi, kondisi dari tubuh Lindong sekarang juga masih sangat lemah, dan dia tidak akan bisa melakukan perlawanan dengan seorang yang berada di tahap samsara seperti Jenderal Yimo ini. Yang dilakukan oleh Lindong hanya melihat serangan yang benar-benar datang untuk menghantam tubuhnya. Lindong pun kini hanya bisa menggertakkan giginya, yang kemudian dia mulai menutup matanya. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau yang sangat terang kini telah muncul tepat ketika Lindong hendak menutup mata sepenuhnya. Raungan naga yang sangat familiar juga bergetar di seluruh kota ini. Pada akhirnya, peng! Ruang di atas kepala Lindong dengan cepat kini telah hancur, dan telapak naga hijau
sudah menembus ruang dimensi, dan dengan kejam hal itu menabrak tubuh dari Jenderal Zemo. Kekuatan yang sangat mengerikan ini membuat tubuh dari Jenderal Zemo terpental mundur sejauh ratusan ribu kaki. Bahkan sepanjang jalan yang dia lalui, semua bangunannya telah hancur dan berubah menjadi debu. Banyak tatapan mata orang yang telah hadir. Mereka pun terlihat sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Sementara Lindong yang juga tercengang ketika melihat adegan ini, dia pun segera menoleh, yang kemudian sebuah cahaya hijau telah benar-benar muncul di ruang dimensi yang retak tepat di belakang Lindong. Sosok pria yang cukup tinggi dan juga tampan pada saat ini telah melangkah keluar dari ruang dimensi itu. Hal ini disertai dengan ucapan, "Bocah ini adalah seseorang yang telah aku pilih, dan bagaimana aku bisa membiarkan kalian membunuhnya dengan mudah, karena dia di bawah perlindungan dari Raja Naga Kingsi." Sebuah cahaya hijau pada saat ini secara perlahan telah menyebar, dan sosok berpakaian hijau yang bertubuh cukup tinggi berhenti di samping Lindong. Banyak pasang mata kini telah melihat pada sosok itu. Pria ini cukup tampan, rambutnya bergoyang, memberikan penampilan yang cukup tenang dan juga nyaman. Tatapan mata banyak orang telah dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Dan sumber keterkejutan ini secara alami adalah tanah yang retak dalam radius 100.000 kaki. Di ujung dari tanah retak ini sendiri ada sosok hitam yang telah terkapar dengan cara menyedihkan. Karena sebenarnya banyak orang mengetahui betapa kuatnya yang dinamakan dengan Jenderal Zemo, yang sebanding dengan seseorang di tahap samsara. Namun mereka masih bisa dikirim terbang mundur dengan serangan telapak tangan biasa oleh pria berbaju hijau ini. Mengetahui fakta ini, banyak orang kemudian mengatakan, sebenarnya seberapa kuat pria itu? Dia bisa mengalahkan seseorang di tahap samsara dengan sangat mudah. Bukankah itu berarti bahwa pria ini berada di tahap reinkarnasi? Karena banyak orang mengetahui bahwa di dunia saat ini, seseorang yang telah mencapai tahap samsara saja sudah bisa menjadi seorang penguasa. Namun tahap reinkarnasi adalah puncak dari dunia, dan makhluk kuat seperti ini seolah-olah hanyalah sebuah legenda di dalam hati banyak orang. Namun sekarang secara pribadi mereka semua bisa menyaksikan kemunculan dari makhluk yang cukup menakutkan. Di sisi lain, banyak orang yang merasa cukup kagum ketika mereka melihat Raja Naga Kingsi yang berada di tahap reinkarnasi. Tidak lama kemudian sebuah kegembiraan segera muncul dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat Raja Naga Kingsi, yang kemudian Lindong pun berkata, "Raja Naga Kingsi." Sementara sang raja sendiri menatap Lindong sambil tersenyum. Dia kemudian mengatakan, "Haha, bocah kecil, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya." Setelah itu, tatapan mata dari Raja Kingsi melihat pada Hua Chen dan juga Su Xiu yang telah terluka parah. Hal ini membuat sang raja tertawa sambil mengatakan, "Kamu telah melakukannya dengan baik, Lindong, dan berkatmu juga rencana kita telah berhasil." Mendapat perkataan seperti itu dari Raja Naga Kingsi, Lindong pun merasa sedikit malu, dan kata-kata dari sang raja tanpa sadar membuat Lindong mengetahui bahwa sebenarnya Raja Naga Kingsi memang telah melihat semua apa yang telah terjadi di tempat ini. Ekspresi di raut wajah Naga Kingsi sendiri masih terlihat lembut ketika melihat ekspresi Lindong. Namun tatapan matanya mengandung banyak kekaguman. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Lindong saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kerajaan peringkat rendah ketika berburu warisannya. Namun hanya dalam 2-3 tahun, Lindong secara bertahap telah tumbuh menjadi seorang yang cukup kuat dan juga mempesona dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Raja Naga Kingsi cukup puas karena dia benar-benar telah memilih bakat yang bagus.
Tidak lama kemudian, beng, suara ledakan pun terdengar. Kabut hitam tiba-tiba menyerbu ke arah depan dari reruntuhan di kejauhan, dan hal itu menghancurkan batu-batu besar yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Jenderal Yimo yang tubuhnya tertutup oleh kabut hitam kini berdiri dengan cara yang cukup menyedihkan. Tatapan matanya terlihat gelap ketika dia melihat Raja Naga Gengsi. Tidak lama kemudian, sebuah ketakutan juga telah muncul dan tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Raja Naga Gengsi hanya mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Raja Tianming yang kali ini berhadapan dengan Tetua Moluo di langit. Sang Raja Naga Gengsi kemudian berkata dengan cukup pelan, Raja Tianming ya, aku telah mendengar namamu. Mendengar ucapan dari Raja Naga Gengsi, Raja Tianming pun segera memusatkan perhatian. Pupil mata ungunya telah menyusut. Lalu dia berkata, sebenarnya kamu adalah Raja Naga Hijau Gengsi. Tidak aku sangka bahwa kamu masih hidup. Raja Naga Gengsi pun segera tertawa. Dia lalu mengatakan, terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan aku cukup beruntung untuk bisa memasuki tahap reinkarnasi. Raja Tianming pun hanya bisa tersenyum tipis. Dia pun menjawab perkataan dari Raja Naga Gengsi, pakar di tahap reinkarnasi. Dan satu lagi, seorang pemilik dari batu simbol api. Sepertinya kalian berdua sudah merencanakan hal ini dengan cukup bagus. Mendengar kata-kata dari Raja Tianming, Tetua Moluo pun kemudian mengatakan, kalian semua telah bersembunyi di dunia ini dalam waktu yang sangat lama. Dan sudah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan diri, karena tempat ini bukan milik kalian. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianming pun hanya bisa tersenyum tipis. Sebenarnya kami semua juga ingin pergi. Dan bisakah kalian membantu kami untuk membuka segel yang ada di dunia ini? Dalam sekejap saja, aura pembunuh di dalam tubuh Tetua Moluo melonjak dengan sangat cepat. Tatapan matanya berubah menjadi sangat mengerikan. Yang kemudian Tetua Moluo mengatakan, daripada kita melakukan hal itu, lebih baik kita menghancurkan kalian semua para Yimo. Karena segel yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh leluhur simbol menggunakan nyawanya sendiri. Jika sampai segel itu hancur, maka suku Yimo yang lain pasti akan langsung melancarkan serangan. Dan pada saat itu, dunia ini akan mengalami bencana yang sangat mengerikan. Raja Tianming tiba-tiba saja tertawa dengan keras. Dia tidak mengungkapkan banyak ketakutan, bahkan ketika berhadapan dengan Raja Naga Gengsi dan juga Tetua Moluo. Raja Tianming pun kemudian berkata, bahkan leluhur simbol saja tidak bisa mengalahkan kami, apalagi hanya kalian semua. Meskipun kota api ini adalah markas besar dari aula Dewa Api, namun barisan di pihak Raja Tianming juga sangat menakutkan. Karena itu, merupakan satu Raja Yimo dan 3 Jenderal Yimo. Barisan seperti ini bisa dengan mudah membalikan faksi super manapun. Di sisi lain, Raja Naga Gengsi tidak marah ketika mendengar ucapan dari Raja Tianming. Sebagai gantinya, dia hanya tertawa dengan keras. Lalu mengatakan, aku cukup ingin tahu tentang apa yang kalian kejar. Mengingat kalian telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Bolehkah aku tahu Raja Tianming, sebenarnya apa yang sedang kalian semua rencanakan? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Raja Naga Gengsi, Raja Tianming pun hanya tertawa. Lalu dia menjawabnya, kalian semua harus percaya bahwa kalian tidak ingin tahu kebenaran ini. Karena jika sampai kalian tahu tentang rencana kita, pasti kalian semua akan terjatuh di dalam keputusasaan. Mendengar jawaban dari Raja Tianming yang tidak ingin membocorkan rahasia tentang apa rencana besar mereka, sang Raja Naga Gengsi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, jika memang begitu, yang bisa kita lakukan hanyalah menyegelmu dan mencoba mencari informasi dari kalian secara paksa. Raja Tianming pun tertawa dengan keras. Lalu dia menjawabnya, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar
untuk bisa menyegel Raja Yimo ini. Hal ini dikatakan oleh Raja Tianming karena seorang Yimo itu berbeda dengan ras manusia. Mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan juga menakutkan. Bahkan zaman dulu, Kaisar Petir harus menyegel Raja Yimo dengan membayar harga tinggi, yaitu mengorbankan nyawanya. Meskipun Raja Naga Gengsi dan juga Tetua Moluo bergabung, kemungkinan untuk bisa menekan Raja Tianming masih akan memiliki kesulitan besar untuk bisa menyegelnya. Ketika mendengar kata-kata dari Raja Tianming, Raja Naga Gengsi hanya bisa tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan kalian semua, dan sepertinya hari ini sudah waktunya bagiku untuk melakukan pertarungan kembali." Setelah mengatakan hal ini, Raja Naga Gengsi pun melihat pada Lindong. Telapak tangannya dengan lembut menepuk bahu dari Lindong. Selanjutnya, cahaya hijau yang sangat menyilaukan dikeluarkan oleh Raja Naga Gengsi. Segera setelah itu, Lindong bisa mendeteksi kekuatan Yuan yang sangat murni mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dan kekuatan Yuan ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh Lindong. Karena sebenarnya itu adalah kekuatan dari seni transformasi tubuh naga hijau surgawi. Sambil menyalurkan energi ini, Raja Naga Gengsi pun berkata pada Lindong, "Gunakan batu simbol pelahap untuk menelan kekuatan ini dan memulihkan kekuatanmu. Karena aku dan juga Moluo harus bergabung untuk melakukan pertarungan demi mencegah Raja Tianming melarikan diri dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Raja Naga Gengsi, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia dengan ragu-ragu mengatakan, "Tapi Raja, masih ada 3 Jenderal Yimo yang tersisa di tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Naga Gengsi pun kini menjawabnya, Ji Yun akan berurusan dengan salah satu dari 3 Jenderal Yimo itu. Sementara gadis Tang itu akan memimpin para ahli top dari Aula Dewa Api untuk mengepung dan menyerang yang lainnya. Dan tentu saja kamu harus membantu Tang Xilian. Lindong pun segera mengernyitkan dahinya. Dia lalu bertanya, "Tapi Raja, masih ada 1 jenderal lagi." Raja Naga Gengsi pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Akan ada orang lain yang segera muncul untuk berurusan dengannya." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Raja Naga Gengsi menghilang, dan dalam sekejap saja dia telah muncul di samping Tetua Moluo. Ketika melihat hal ini, Tetua Moluo segera melirik pada Raja Naga Gengsi sambil mengatakan, "Pada akhirnya kamu muncul juga." Raja Naga Gengsi pun hanya bisa tertawa, dan dia mengatakan, "Tidak ada gunanya bagiku untuk muncul jika sampai rencanamu gagal." Dan Tetua Moluo kini mengatakan, "Apakah kamu masih memiliki sedikit kepercayaan pada bocah kecil yang telah kau pilih itu?" Mendengar kata-kata ini, Raja Naga Gengsi hanya bisa tersenyum, dan sebuah kekaguman telah melintas dalam tatapan matanya. Lalu dia menjawab ucapan dari Tetua Moluo, "Bocah itu memang telah melebihi ekspektasiku, dan dia sebenarnya telah mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa menguasai seni transformasi tubuh naga hijau surgawi sampai level ini." Tetua Moluo hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Bocah kecil itu memang cukup mahir. Dia berani dan juga kuat, dan aku saat ini sangat menyukainya. Jika dia menikah dengan Tang Xilian, maka aku tidak perlu khawatir lagi untuk berpikir tidak akan ada orang yang bisa menggantikanku di masa depan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Tetua Moluo melihat pada Tang Xilian. Yang gadis cantik itu masih berdiri di atas Phoenix api. Tiba-tiba saja, tatapan mata Tang Xilian melihat tajam ke arah Moluo, dan raut wajahnya berubah menjadi cukup merah. Dia pun dalam sekejap saja langsung terbatuk. Kemungkinan Tang Xilian mendengar kata-kata dari gurunya ketika berbincang dengan Raja Naga Gengsi. Di sisi lain, Raja Naga Gengsi pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun kali ini berkata, "Kita harus menyelesaikan dulu masalah besar yang ada di hadapan kita." Wajah dari Tetua Moluo pun berangsur-angsur berubah menjadi cukup muram ketika mendengar ucapan dari Raja Naga Gengsi. Dia segera mengepalkan tangannya
sebelum api merah yang sangat terang kini segera muncul dari dalam tangan tetua Moluo. Dia sangat yakin kemungkinan ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit, karena bagaimanapun juga lawannya adalah Raja Yimo yang selama bertahun-tahun ini tidak menampakkan diri mereka. Di sisi lain, Lindong yang masih duduk di tanah, dia segera menggunakan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya dan menyerap semua kekuatan yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingsi. Dalam sekejap saja, Lindong pun merasa bahwa tubuhnya telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, Tang Xilian pun segera turun dari langit dan dia berdiri di samping Lindong. Tang Xilian segera mengulurkan tangannya dan dia membantu Lindong untuk segera berdiri. Melihat perlakuan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Apakah aku harus memegang tanganmu kembali?" Mendengar kata-kata dari Lindong, wajah cantik dari Tang Xilian telah berubah menjadi cukup merah. Dia pun memelototi Lindong sambil mengatakan, "Guru telah memintaku untuk mengembalikan esensi dari batu simbol petir ini kepadamu." Setelah Tang Xilian mengatakan hal ini, sebuah cahaya perak secara diam-diam telah muncul dan hal itu memasuki tubuh Lindong. Pada akhirnya, Lindong bisa mendengar sebuah dengungan dari dalam tubuhnya. Setelah esensi dari batu simbol petir kini telah dikembalikan pada Lindong, dan Lindong pun bisa mendeteksi bahwa batu simbol petir di dalam tubuhnya kini telah berubah menjadi sangat ganas. Bahkan raungan petir yang menyambar-nyambar juga telah terdengar di dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, sebuah petir yang sangat terang kini telah menari-nari di kaki Lindong. Cedera yang dia alami dari pertarungan sengit sebelumnya telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika tubuh dari Lindong dikelilingi oleh cahaya petir ini, Lindong pun segera mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu dia mengatakan, "Pada akhirnya tubuhku kembali pulih." Dan Lindong juga bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan bahwa cacat kecil yang ada di dalam batu simbol petir telah menghilang sepenuhnya. Kekuatannya pun pada saat ini kembali melonjak dan dengan agung mulai berdesir di dalam tubuh Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Naga Kingsi, Lindong, Tetua Moluo, dan juga yang lainnya berhasil mengalahkan Raja Yimo dan juga 3 Jenderal Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 13 episode 40. Oke lah, gak usah banyak mang ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan yang cukup megah kini telah tersapu dari dalam tubuh Lindong dan intensitasnya bahkan lebih kuat daripada sebelumnya, karena pertarungan sengit yang dilakukan oleh Lindong sebelumnya telah membawa manfaat yang cukup besar bagi pertumbuhan kekuatan dari Lindong. Sementara Tang Xilian sambil memandangi Lindong, dia pun berkata dengan lirih, batu simbol yang melahap memang sangat kuat, karena pada saat ini Tang Xilian telah melihat Lindong pulih pada tingkat yang cukup menakutkan, dan semburat keterkejutan tidak bisa disembunyikan dari tatapan mata Tang Xilian. Dirinya pada saat ini berpikir, jika dia yang berada dalam posisi Lindong kemungkinan akan membutuhkan waktu setidaknya 1 hari penuh untuk memulihkan sebagian besar kekuatan di dalam tubuhnya. Namun Lindong hanya melakukan hal ini dalam waktu yang sangat singkat, sambil menghembuskan udara putih dari dalam tubuhnya yang kali ini dipenuhi dengan energi kehidupan yang sangat padat. Lindong pun segera mengatakan, Tetua Kingsi telah membantuku. Terlebih lagi, setelah esensi dari batu simbol petir dikembalikan, kekuatanku tampaknya telah meningkat secara signifikan. Dan kali ini, sebuah cahaya hitam yang cukup lemah sebenarnya juga telah berkedap-kedip bercampur dengan energi kehidupan milik Lindong. Ketika melihat hal ini, Tang Xilian pun segera tersenyum, lalu dia mengatakan,
Apakah sebenarnya itu adalah energi kematian? Lindong, selamat. Sepertinya kamu tinggal satu langkah lagi menuju tahap kematian yang mendalam. Lindong pun segera tersenyum ke arah Tang Xilian, dan sebuah gelombang kegembiraan benar-benar diaduk di dalam hati Lindong saat ini. Karena sebenarnya dia sudah sangat dekat dengan tahap kematian mendalam. 1 tahun pelatihan yang sangat pahit pada akhirnya akan segera terbayar. Sambil mengangkat kepalanya ke arah langit, Lindong pun kini melihat pada 3 Jenderal Yimo dengan energi iblis yang mengerikan di tubuhnya. Tatapan mata Lindong menjadi cukup serius, dan dia pun bertanya pada Tang Xilian, apa yang akan kamu rencanakan saat ini? Tang Xilian pun sambil tersenyum menjawab kata-kata dari Lindong. Guru dan juga tetua Kingxi, mereka akan bergabung untuk menekan Raja Tianming. Sementara penatua Ciyun akan berurusan dengan salah satu dari Jenderal Yimo itu. Dan aku sendiri akan memimpin para pelindung Dewa Api untuk berurusan dengan Jenderal Yimo yang lainnya. Mendengarkan rencana dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa membelai dagunya sambil mengatakan, para Jenderal Yimo itu setara dengan seseorang yang berada di tahap puncak dari panggung samsara. Dan Lindong tahu, meskipun ada banyak ahli tingkat atas dari aula Dewa Api ini, bahkan jika mereka bergabung, itu masih bukan tugas yang mudah untuk berurusan dengan Jenderal Yimo. Tang Xilian pun menoleh pada Lindong. Tangan lembutnya kini menepuk bahu Lindong. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, dia pun berkata, jika kita semua berpencar, maka secara alami hal itu tidak akan mungkin untuk berurusan dengan ahli pamungkas di tahap samsara. Namun hal itu akan bisa dilakukan jika semuanya di bawah komandoku. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan aku bukan tandingan makhluk abnormal sepertimu. Namun kamu bisa yakin padaku bahwa di dalam peperangan aku berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan denganmu. Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa terbatuk. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini dari seorang Tang Xilian, dan ini menyebabkan harga diri dari seorang Lindong sedikit terjatuh. Namun Lindong juga menyadari bahwa selama ini dirinya terbiasa melakukan sesuatu hal secara sendirian. Oleh karena itu, dalam hal kemampuan memimpin, Lindong memang bukan tandingan dari Tang Xilian. Dan faktanya, jika Lindong memaksakan diri untuk memimpin sebuah kelompok dan melakukan pertarungan secara bersama-sama, kemungkinan hal itu akan memperburuk keadaan. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, Tang Xilian pun hanya bisa tersenyum. Dan dia cukup puas karena melihat Lindong cukup kesal dengan kata-katanya. Tang Xilian mengerti bahwa Lindong ini memiliki harga diri yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Tang Xilian segera melunakkan sikapnya. Sambil tertawa, dia pun berkata pada Lindong, tapi tentu saja aku juga sangat membutuhkan bantuanmu untuk menghadapi Jenderal Yimo itu. Sambil menggosok hidungnya, Lindong pun menjawab, mengapa kamu membutuhkan bantuanku? Bukankah dirimu saja sudah sangat mampu? Tang Xilian pun tersenyum, dan dia kini menjawab ucapan dari Lindong. Baiklah, kamu ini seorang laki-laki, dan kamu tidak perlu berpikiran picik seperti itu, bukan? Sebenarnya kamu juga sangat tahu bahwa cukup sulit untuk berurusan dengan energi Yimo. Karena itu, membutuhkan kekuatan dari batu simbol leluhur untuk bisa menekannya. Dan kamu bisa percaya padaku bahwa aku tidak akan mengungkapkan fakta bahwa kamu adalah pemilik dari batu simbol leluhur. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia pun kini bertanya, lalu bagaimana dengan Jenderal Yimo yang lainnya? Siapa yang akan berurusan dengannya? Setelah kata-kata Lindong ini terucap, tiba-tiba saja ada suara tertawa yang muncul di belakang Lindong. Detik kemudian, hal itu segera berkata, haha, serahkan satu Jenderal Yimo yang terakhir itu padaku. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun segera menoleh ke arah belakang, dan dia melihat 2 sosok yang telah berada di belakangnya. Salah satu sosok itu adalah Mu Lingsan, yang pada saat ini digendong oleh seseorang yang cukup familiar. Karena itu adalah Tetua Mulan yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Lindong pun cukup terkejut, lalu dia mengatakan, hah? Ternyata Tetua Mulan ya?
Tetua Mulan itu pun tersenyum ke arah Lindong. Yang kemudian Tetua Mulan mengatakan, "Aku datang ke tempat ini bersama dengan Raja Naga Kingsi, dan sangat wajar bagiku untuk bergabung di dalam pesta hari ini." Setelah berkata seperti ini, Tetua Mulan pun menundukkan kepalanya dan melihat Mulingsan yang ada di dalam pelukan tangannya. Pada saat ini, sebenarnya Mulingsan telah menggigit tangan dari Tetua Mulan. Mulingsan sendiri langsung memelototi Tetua Mulan sambil berteriak, "Turunkan aku!" Tetua Mulan pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia memberikan teguran pada Mulingsan, "Dasar bocah kecil pembuat masalah. Dimanapun kamu berada, pasti masalah akan selalu mengikutimu." Segera setelah itu, Tetua Mulan pun melepaskan Mulingsan dari gendongannya. Dalam sekejap saja, Mulingsan langsung berlari dan bersembunyi di belakang Lindong. Wajah kecilnya dipenuhi dengan ketidaksenangan pada Tetua Mulan. Tetua Mulan pun segera melihat pada Lindong dan juga Tang Xilian. Sambil tersenyum, dia pun berkata, "Serahkan Jenderal Limo yang terakhir itu padaku. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertarung dengan mereka." Mendengar ucapan dari Tetua Mulan, Tang Xilian merasa cukup senang. Yang kemudian dia menjawabnya, "Kalau begitu, kita harus merepotkan Tetua Mulan." Dan tidak lama kemudian, suara angin yang cukup kencang kini telah berdatangan dari langit, dan banyak sosok kuat segera muncul di samping Tang Xilian. Mereka semua adalah para ahli top dari Aula Dewa Api. Tatapan mata Lindong menyapu orang-orang ini, dan tanpa sadar pupil matanya telah menyusut. Ada sekitar 20 orang yang hadir, dan mereka semua berada di tahap kematian mendalam. Bahkan ada 4 tetua yang lebih menakutkan karena mereka telah benar-benar mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Formasi seperti ini membuat Lindong langsung terdiam. Dia pun bergumam dalam hati, Aula Dewa Api memang sesuai dengan namanya. Tidak heran mereka bisa menjadi penguasa di Laut Iblis Kekacauan. Tidak lama kemudian sebuah cahaya merah telah menyala di langit, dan hal itu muncul dalam sekejap saja karena dia adalah tetua pertama dari Aula Dewa Api. Dia pun melirik pada Mulan sebelum tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, "Haha, Mulan, sepertinya aku harus bertarung denganmu kali ini." Tetua Mulan pun hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan sikapnya masih tetap tenang seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja, energi iblis yang ada di langit kini telah menyebar ketika 3 Jenderal Yimo menginjakkan kaki di atas awan yang hitam. Tatapan mata mereka terlihat dingin ketika melihat pemandangan yang ada di bawah. Detik kemudian, salah satu Jenderal Yimo tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, kalian benar-benar berpikir untuk memblokir kita bertiga hanya dengan kekuatan seperti ini?" Tetua Mulan pun melirik pada energi iblis yang dikeluarkan secara mengerikan dari 3 Jenderal Yimo dengan cara yang acuh tidak acuh. Setelah itu, Tetua Mulan tersenyum pada Tetua Ciun. Lalu dia mengatakan, "Tetua Ciun, masing-masing dari kita akan melawan satu dari mereka." Penatua Ciun menganggukkan kepalanya sambil tertawa, dan dia pun kemudian menjawabnya, "Baiklah." Setelah itu, keduanya pun bergerak dengan sangat cepat. Dalam sekejap saja, mereka berdua telah muncul di depan 3 Jenderal Yimo. Kekuatan Yuannya sangat mengerikan langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Ciun dan juga Tetua Mulan. Salah satu dari 3 Jenderal Yimo kemudian berbicara dengan nada suara yang cukup dingin, "Langmo, aku akan menyerahkan semut-semut itu padamu. Sementara aku dan juga Simo akan menghadapi 2 orang ini." Jenderal Yimo yang bernama Langmo pun tertawa terbahak-bahak. Kedua tatapan matanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang sangat kejam. Dan Jenderal Langmo itu pun kini mengatakan, "Tidak masalah, darah pasti akan mengalir di kota api ini seperti sungai. Karena kita telah muncul, maka kita akan membuat manusia-manusia rendahan ini mengetahui betapa menakutkannya yang dinamakan dengan suku Yimo." Tetua Ciun tiba-tiba saja berteriak pada Tang Xilian, "Xilian,
kita akan menyerahkan salah satu jenderal Jimo itu padamu. Segera setelah itu, Tetua Jiun bertukar pandang dengan Tetua Mulan. Gelombang energi Yuan tiba-tiba saja berubah menjadi serangan yang sangat menggetarkan. Dan hal itu segera dikirimkan menuju ke arah dua jenderal Jimo yang lainnya. Setelah bentrokan ini terjadi, seluruh dunia seolah-olah mulai bergetar dengan hebat. Banyak orang yang berada di kota api, mereka mulai melarikan diri seperti segerombolan belalang. Lagi pula, jika sampai mereka terkena efek dari pertarungan level ini, kemungkinan mereka semua akan berubah menjadi debu. Di sisi lain, raut wajah dari Tang Xilian berubah menjadi sangat dingin. Tangannya mencengkram erat tombak Phoenix api, dan Tang Xilian pun membantingkannya ke arah tanah sambil berteriak, "Semua murid-murid dari Aula Dewa Api, dengarkan aku. Ambil posisi kalian masing-masing dan aktifkan formasi penjaga aula. Sementara mereka yang berada di bawah tahap kehidupan mendalam tidak diizinkan untuk mengikuti pertarungan ini." Setelah ucapan dari Tang Xilian itu terdengar, banyak orang berteriak dengan serempak. Baik, mereka pun pada saat ini langsung menyebar dan bergegas menuju segala arah di kota besar ini. Segera setelah itu, sebuah cahaya merah yang sangat terang tiba-tiba saja melesat ke arah langit. Pada akhirnya, hal itu membentuk formasi besar 100.000 kaki di langit. Secara perlahan, formasi besar ini telah berputar. Sementara kekuatan Yuan yang sangat menakutkan tampaknya berada di dalam formasi ini. Tang Xilian pun, yang pada saat ini berdiri di tengah-tengah kota, dia pun mulai memberikan perintah. Unit penegakan Aula Dewa Api, dengarkan, bentuk formasi api langit dan jaga wilayah utara dengan formasi besar. Para penjaga Dewa Api, dengarkan, bentuk formasi api iblis penakluk dan jaga wilayah selatan dengan formasi besar. Para prajurit dari Aula Dewa Api, dengarkan, bentuk formasi Aula Dewa Api dan jaga wilayah barat dengan formasi besar. Ketika perintah ini diberikan, para kelompok ini pun mereka langsung berkumpul di sudut kota api ini. Dalam sekejap saja, mereka semua telah membentuk barisan yang sangat tertib, dan aura yang sangat mengerikan telah membumbung ke langit. Lindong pun mengangkat kepalanya untuk melihat pasukan besar yang dengan cepat bergerak, dan mereka telah membentuk formasi besar. Lindong pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam tatapan matanya, karena ini adalah kekuatan bertarung yang sebenarnya dari Aula Dewa Api. Mereka semua telah benar-benar diatur dengan sangat baik di bawah pimpinan dari Tang Xilian, dan kali ini mereka semua telah berubah menjadi mesin perang yang sangat mengerikan. Tatapan mata Lindong melihat ke arah Tang Xilian, dan dia pun memiliki sebuah kekaguman karena sosok dari Tang Xilian ini adalah seorang komandan sejati. Di sisi lain, Tang Xilian pun segera mengangkat kepalanya ketika formasi besar telah terbentuk di langit. Tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin ketika melihat pada Jenderal Lang Mo yang ada di kejauhan. Tang Xilian pun kemudian berteriak, "Semua tetua, mari bergabung dan serang bersamaku. Bunuh Yimo ini dan lindungi aula suci kita." Tidak lama kemudian tubuh dari Tang Xilian segera melesat ke arah depan, dan 20 orang top dari Aula Dewa Api mengikuti di belakangnya. Bahkan para tetua dari Aula Dewa Api yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna juga mengikuti Tang Xilian. Mereka berempat menjaga Tang Xilian dari 4 sisi. Lindong yang telah melihat Tang Xilian dikelilingi oleh para penjaga dan juga para ahli top dari Aula Dewa Api, dia pun merasa cukup kagum. Jelas dari penglihatan Lindong, para tetua ini memiliki status yang sangat tinggi di dalam Aula Dewa Api. Namun mereka masih bisa tunduk di bawah perintah dari Tang Xilian, karena sebenarnya para tetua ini telah mengakui kemampuan dari Tang Xilian di dalam hati mereka. Mengingat usia dari Tang Xilian yang masih sangat muda dan bisa menjadi komandan seperti ini adalah fakta yang luar biasa. Gadis ini benar-benar memiliki kemampuan
yang bisa membuat orang yang melihatnya pasti akan bergidik. Tidak heran, Tetua Moluo merasa cukup nyaman ketika dia meninggalkan kekuatan dari Aula Dewa Api di bawah komando Tang Xilian. Bakat dan juga kekuatan gadis ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa, karena kemampuannya menjadi seorang pemimpin jelas melampaui semua orang yang berada di dalam Aula Dewa Api. Mulingshan yang berada di samping Lindong kini telah melihat Tang Xilian yang bergegas maju dan dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Dewa Api. Tanpa sadar, Mulingshan pun berbicara dengan nada suara yang cukup iri. Kakak perempuan Tang Xilian benar-benar mengesankan. Lindong yang mendengar hal ini hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia pun kini langsung menggosok kepala kecil dari Mulingshan sambil mengatakan, "Lingshan, di manakah kelompok dari Gumengki?" Mulingshan pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Aku telah meminta mereka semua untuk pergi dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Mulingshan, Lindong merasa cukup nyaman karena pertarungan selanjutnya di kota api ini akan menjadi pertarungan yang sangat menakutkan. Jika kelompok Gumengki terjebak di dalam pertarungan ini, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, lalu dia berkata dalam hati, ini akan menjadi pertarungan yang sangat menakutkan. Dia pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada langit yang luas, di mana pada saat ini 3 sosok telah saling berhadapan di langit. Karena itu merupakan medan perang dari Tetua Moluo, Raja Naga Kingxi, dan juga Raja Tianming. Selain itu, ada juga pertarungan tingkat atas yang ada di tempat ini. Kemenangan salah satu pihak akan menentukan nasib dari kelompok lain. Meskipun Tang Xilian mampu melawan seorang Jenderal Yimo dengan memerintahkan beberapa ahli dari Aula Dewa Api, tapi tidak mungkin bagi seorang Tang Xilian untuk menimbulkan ancaman bagi seorang Raja Yimo, karena melawan makhluk pada level ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk menembus perbedaan hanya dengan mengandalkan jumlah saja. Di bawah medan pertempuran tingkat puncak ada 3 area yang terpisah. 2 diantaranya ditempati oleh Tetua Mulan dan juga Tetua Jiyun. Keduanya pada saat ini telah bertarung melawan Jenderal Yimo 1 lawan 1, dan kedua belah pihak adalah sama-sama berada di tahap samsara. Oleh karena itu, sangat sulit menentukan kemenangan dari pertarungan ini kecuali mereka menggunakan beberapa gerakan pembunuh. Dan menurut pengamatan dari Lindong, pertempuran antara Tetua Mulan, Tetua Jiyun, dan juga 2 Jenderal Yimo yang lainnya kemungkinan besar akan berakhir dengan kebuntuan. Sementara medan perang yang terakhir adalah tempat dari pasukan Aula Dewa Api yang telah dipimpin oleh Tang Xilian. Dan medan pertempuran di tempat ini adalah yang paling tidak stabil. Meskipun Aula Dewa Api memiliki keunggulan dalam hal jumlah, tapi mereka masih tidak boleh mengungkapkan celah sekecil pun. Jika tidak, maka Jenderal Yimo itu pasti akan mengambil keuntungan darinya dan melancarkan serangan yang besar. Jika formasi ini hancur, maka pertarungannya tidak diragukan lagi akan benar-benar tidak seimbang. Bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana seseorang berkata, untuk mengepung seorang yang berada di tahap samsara bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Meskipun akan ada resiko yang besar, tapi Lindong kali ini masih merasa cukup percaya diri. Dan dia juga sangat percaya dengan kemampuan dari Tang Xilian, yang seharusnya di bawah kepemimpinan dari Tang Xilian, kekuatan dari Aula Dewa Api akan bisa dikeluarkan secara maksimal. Dan tidak akan mudah bagi seorang Tang Xilian menunjukkan celah sekecil pun pada lawannya kali ini. Tidak lama kemudian ada salah satu sosok orang yang tiba-tiba saja muncul dari belakang dan mendarat di samping Lindong. Kemunculan dari orang ini membuat Lindong segera menoleh, yang ternyata dia adalah Raja Kecil Zhouze. Lindong pun memiliki perasaan yang cukup baik pada Raja Kecil Zhouze ini. Dilihat oleh Lindong, Raja Kecil Zhouze hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengangkat kepala untuk melihat Tang Xilian, yang kali ini gadis cantik itu telah dijaga oleh banyak ahli top dari Aula Dewa Api. Pemandangan seperti ini membuat raut wajah dari Zhouze sendiri terlihat cukup rumit.
Dan tiba-tiba saja Zose pun tertawa, lalu dia mengatakan, "Dia adalah gadis yang sangat menarik, bukan?" Mendengar kata-kata dari Zose, Lindong pun cukup terkejut. Dia menganggukkan kepalanya tanpa alasan, karena dia sadar bahwa Zose ini benar-benar menyukai Tang Xilian. Namun Lindong juga tahu, sepertinya Tang Xilian mengabaikan perasaan dari Zose. Segera setelah itu, Zose pun kembali mengatakan, "Aku jatuh cinta padanya saat pertama kali kita bertemu. Namun, sepertinya dia tidak melihatku sama sekali tentang perasaan ini, dan sebagai gantinya, dia hanya menganggapku sebagai teman selama bertahun-tahun." Ekspresi di raut wajah Lindong pun berubah. Dia tidak mengerti kenapa Zose mengucapkan kata-kata seperti ini di hadapan Lindong. Tidak lama kemudian, Zose pun menepuk bahu dari Lindong dengan raut wajah yang cukup rumit. Segera setelah itu, Zose pun mengatakan, "Sebelumnya, itu adalah pertama kalinya aku melihat Tang Xilian bertingkah seperti itu. Lindong, dia adalah gadis yang baik. Tolong jaga dia." Setelah mengatakan hal ini, Zose pun mengembuskan nafas dalam-dalam. Dia tidak berkata apapun lagi sebelum pada akhirnya berbalik dan pergi dari tempat ini. Melihat sikap dari Zose, Lindong pun segera berteriak, "Hei, apa yang kau katakan?" Tapi Zose hanya melambaikan tangannya dan tubuhnya sudah melayang di kejauhan. Dia pun pada saat ini melirik ke arah Lindong sambil mengatakan, "Meskipun tempat ini sangat kacau, aku percaya bahwa dia pasti akan bisa menangani Jenderal Jimo itu dengan kemampuannya. Aku tidak akan tinggal di tempat ini untuk lebih lama lagi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Zose benar-benar telah menghilang dari tempat ini. Sementara Lindong sendiri hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena Lindong tahu sepertinya Zose telah menyerah untuk mengejar Tang Xilian. Setelah memikirkan hal ini sejenak, Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan melihat pada medan pertempuran yang ada di langit, di mana pertempuran itu sendiri sudah menjadi sangat sengit dan suasananya kali ini menjadi semakin intens. Jenderal Jimo yang bernama Lang Mo itu menyilangkan tangan di depan dadanya ketika dia melihat pasukan besar dari Aula Dewa Api. Jenderal Lang Mo segera tersenyum dan dia memberikan sebuah ejekan. Sekelompok sampah sebenarnya berani untuk menghentikan jenderal ini. Apakah kalian semua tidak takut mati? Tatapan mata cantik dari Tang Xilian masih terlihat cukup tenang ketika mendengar ucapan dari Jenderal Lang Mo itu. Tombak Phoenix api yang ada di tangannya tiba-tiba terangkat sambil mengatakan, "Semua sesepuh, keluarkan keahlian serentak langit dan bumi." Dalam sekejap saja, 20 orang lebih yang berada di tahap puncak kematian yang mendalam, mereka pun segera membentuk segel yang ada di tangan mereka, dan banyak cahaya merah yang sangat menakutkan segera keluar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya-cahaya ini pun saling bersilangan dan terhubung satu sama lain. Pada akhirnya, hal itu membentuk sebuah orbit yang benar-benar rumit. Sementara Tang Xilian, dia menjadi titik pusat dari orbit ini. Banyak sinar cahaya merah sebenarnya telah ditembakkan ke arah Tang Xilian. Jika seseorang mengamati dengan sangat cermat, sebenarnya ini adalah formasi yang sangat misterius. Fluktuasi energi Yuan yang sangat megah tiba-tiba saja juga meletus dari tempat ini, dan 29 aura yang ada di dalam formasi sebenarnya telah bergabung dengan cara yang cukup menakutkan. Melihat pemandangan ini, Lindong pun cukup kaget karena dia bisa merasakan bahwa aura dari 29 orang itu yang berada di dalam formasi terlihat sangat seimbang. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh mereka juga telah terhubung satu sama lain. Lebih tepatnya, itu adalah formasi 29 orang bergabung jadi satu. Teknik fusi seperti ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika keseimbangannya terganggu, maka hal itu akan bisa menyebabkan formasi ini runtuh dalam sekejap saja. Jelas yang menjadi pusat dari formasi adalah Tang Xilian. Dia adalah orang yang mengendalikan dan juga mendistribusikan kekuatan Yuan yang agung
berasal dari 28 orang yang telah mengelilinginya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, mereka benar-benar mampu mencapai level seperti ini. Tang Xilian kemungkinan besar tidak bisa dianggap luar biasa di antara para ahli top dari Aula Dewa Api. Namun dia mampu mendistribusikan kekuatan Yuan yang agung. Sampai mendapatkan keseimbangan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Lindong. Di sisi lain, ketika Jenderal Lang Mo melihat adegan ini, ejekan di raut wajahnya pun menghilang. Karena dia bisa merasakan bahwa 29 ahli dari Aula Dewa Api telah bergabung menjadi satu entitas. Jenderal Lang Mo kemudian mengatakan, sungguh gadis kecil yang cukup terampil. Serangan dan juga pertahanan mereka benar-benar sinkronisasi yang sangat sempurna. Namun jenderal ini akan memberitahu kalian semua bahwa semua teknik ini tidak berguna menghadapi kekuatan absolut. Setelah mengatakan hal ini, energi Yimo yang sangat hitam benar-benar telah berkumpul, dan hal itu berubah menjadi tombak hitam yang besar dipenuhi dengan garis-garis misterius. Tang Xilian pun segera berteriak, kau akan membayar dengan harga yang mahal. Setelah Tang Xilian mengatakan hal ini, sebuah cahaya merah yang sangat terang melesat di langit, dan 29 orang bergegas maju secara bersamaan. Tombak merah yang ada di tangan Tang Xilian telah benar-benar menyala, dan hal itu mengeluarkan riak energi yang sangat menakutkan ketika Tang Xilian melancarkan serangan pada Jenderal Lang Mo. Detik berikutnya, dadadadadadadang, tombak hitam yang ada di tangan Jenderal Lang Mo benar-benar bergetar dengan hebat. Karena hal itu berbenturan dengan tombak milik Tang Xilian. Energi-energi liar dan ganas menimbulkan ledakan di langit, dan gelombangnya menyapu ke seluruh tempat ini. Namun formasi yang dibentuk oleh Tang Xilian dan juga 28 orang ahli benar-benar tidak bergeming, dan hal itu tampak sangat stabil. Sementara wajah cantik dari Tang Xilian sudah berubah menjadi sedingin es. Dia pun menggenggam erat tombak yang ada di tangannya dan menyentakkannya secara tiba-tiba. Aura pembunuhan yang sangat besar juga telah melonjak dari mata 28 ahli top yang aura mereka sudah berubah menjadi satu. Segera setelah itu, sebuah serangan yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan gunung dan juga lautan, kini telah diarahkan pada Jenderal Lang Mo, membuat sang jenderal itu raut wajahnya berubah menjadi sangat serius ketika menghadapi serangan ini. Sementara Lindong hanya bisa menyaksikan pertempuran dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Kedua mata Lindong pun menyipit. Kepalanya segera menoleh pada 4 tentara dari Aula Dewa Api yang ada di langit, dan sebuah riak energi yang sangat mengejutkan tiba-tiba saja muncul dari tempat itu. Meskipun Lindong tidak tahu riak energi mengejutkan apa itu, tapi jelas hal ini merupakan sebuah keterampilan yang dimiliki oleh Tang Xilian. Lindong pun lalu berkata dalam hati, gadis ini, dia memang sangat menakutkan. Energi Yuan yang megah menyapu di langit seperti badai. Momentum yang sangat mengejutkan seperti ini membuat banyak penonton ketakutan, dan mereka buru-buru melarikan diri dari kota api. Pada akhirnya, beng! Sebuah formasi misterius yang telah dibentuk oleh 29 sosok di langit benar-benar mengeluarkan energi Yuan seperti aliran sungai, dan hal itu telah bergabung secara bersama-sama membuat aura 29 orang itu menjadi sangat menakutkan. Ketika mereka semua melakukan serangan dan juga pertahanan, seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Bayangan dari 29 orang kini telah benar-benar menembus ruang kosong secara bersamaan. Segera setelah itu, bayangan tombak yang ada di tangan mereka mulai menyatu dengan cara yang cukup aneh. Hal ini disertai dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan dan dengan kejam diarahkan pada Jenderal Lang Mo. Melihat serangannya sangat menakutkan seperti ini, sang Jenderal Lang Mo tidak bisa meremehkan sedikit pun. Dirinya langsung mengepalkan tangan erat-erat sambil berteriak,
tebasan serigala langit, sebuah aura iblis yang sangat megah, tiba-tiba saja berkumpul di tangannya. Dan hal itu segera berubah menjadi pedang hitam raksasa yang ukurannya 1000 kaki. Sementara serigala hitam yang ganas kali ini juga telah melolong ke arah langit. Sebelum pada akhirnya Jenderal Langmo memberikan tebasan ke arah bawah untuk menghadapi serangan dari 29 orang itu. Kekuatan yang sangat mengerikan dari Jenderal Langmo membuat tanah yang ada di bawahnya langsung hancur dan juga memiliki keretakan besar. Bahkan sebelum serangan itu menyentuh tanah yang ada di bawahnya, kekuatan yang mengerikan seperti ini membuat hati banyak orang merasa bergidik. Dan pada akhirnya, dang! Cahaya pedang dari Jenderal Langmo benar-benar berbenturan dengan tombak bayangan yang diciptakan oleh kelompok Tang Xilian. Suara yang sangat mengejutkan pun bergema di tempat ini. Banyak bangunan dalam radius 1000 kaki telah benar-benar hancur menjadi debu. Bahkan retakan yang besar juga telah muncul di tempat ini. Pada akhirnya 29 sosok telah menarik diri di langit, dan mereka secara serentak telah terdorong mundur. Kekuatan pengikisan juga telah menuju ke arah mereka dengan sangat menakutkan. Namun serangan yang sangat mengerikan seperti itu, yang sebenarnya bisa melukai dengan serius seorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, sekarang hanya meninggalkan luka ringan di tubuh mereka semua. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong pun memiliki ekspresi wajah yang cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sungguh keterampilan misterius yang menyatukan tubuh mereka. Kekuatan ofensif mereka semua sebenarnya telah meningkat 29 kali lipat. Sedangkan kerusakan yang mereka terima juga akan dibagi menjadi 29. Teknik yang telah dikeluarkan oleh Tang Xilian ini, jika kalian para pemain Magic Chess, pasti akan langsung teringat dengan sinergi natur. Tidak lama kemudian, Lindong pun cukup terkejut ketika melihat formasi misterius dari seorang Tang Xilian. Tidak heran jika di awal tadi Tang Xilian memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan Jenderal Langmo itu. Tatapan mata dari Tang Xilian tiba-tiba saja berubah menjadi sedingin es. Wajah cantiknya kini telah terlihat cukup pucat karena bentrokan sebelumnya. Namun dengan cepat, kekuatan di dalam tubuh Tang Xilian segera diisi kembali dengan kekuatan Yuan yang agung. Dia pun pada saat ini berteriak, "Bunuh Yimo itu!" Tombak api yang ada di tangan Tang Xilian pun bergetar, dan 29 sosok telah sekali lagi melesat maju dengan cepat. Pada akhirnya, peng 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 peng, bentrokan yang sangat mengerikan terus meletus di langit. Formasi yang dibentuk oleh 29 individu mengendalikan kekuatan Yuan yang melonjak dan terus melakukan pertarungan sengit melawan Jenderal Langmo. Lindong yang melihat pertempuran ini semakin intens. Tatapan matanya berubah menjadi cukup dingin. Dengan bantuan dari energi mental, Lindong bisa melihat secara samar-samar bahwa seiring berjalannya waktu, keganasan dari serangan Jenderal Langmo secara bertahap telah mendorong 29 orang ini ke dalam kerugian. Lagi pula, ada jarak yang terlalu besar antara tahap kematian mendalam dengan tahap samsara. Meskipun kelompok dari Tang Xilian telah menggunakan formasi menjadi satu tubuh, pada akhirnya masih akan ada celah yang besar dengan seseorang yang berada di tahap samsara sejati. Oleh karena itu, melawan Jenderal Langmo tidak hanya bisa mengandalkan formasi ini sendirian. Semakin lama melakukan pertarungan, maka berbagai kelemahan pada akhirnya akan terlihat. Jelas pada saat ini, Tang Xilian harus segera menggunakan teknik yang lain sebelum kelemahannya terungkap sepenuhnya. Jika tidak, maka formasi dari Tang Xilian akan segera bisa dihancurkan oleh Jenderal Langmo. Begitu formasinya hancur tanpa kekuatan gabungan mereka, maka kelompok dari Tang Xilian bukanlah lawan dari Jenderal Langmo. Tatapan mata Lindong melihat serius pada Tang Xilian. Lalu dia mengatakan, sudah waktunya untuk mengubah banyak hal. Dan tidak lama kemudian, peng! Sayap iblis raksasa telah benar-benar dilebarkan oleh Jenderal Langmo. Dan hal itu segera menutupi matahari. Energi iblis yang tersapu dari dalamnya
membuat sayap ini seperti senjata yang sangat tajam. Dan hal itu kini telah benar-benar muncul di atas formasi besar dari Tang Xilian, kemudian melakukan tebasan ke arah bawah dengan sangat kejam. Ketika melihat serangan dari sayap iblis yang menuju ke arahnya, tatapan mata dari Tang Xilian menjadi sangat serius karena dia bisa mendeteksi seberapa kuat serangan dari Jenderal Lang Mo itu. Dalam sekejap saja, Tang Xilian pun mengeluarkan energi Yuan yang megah dari dalam tubuhnya, dan hal itu melonjak tinggi ke langit, yang kemudian Tang Xilian berteriak, "Gunung api surgawi!" Dalam sekejap saja, energi Yuan ini pun berubah menjadi gunung Merapi yang tingginya puluhan ribu kaki. Melihat pertahanan yang dibentuk oleh Tang Xilian, Jenderal Lang Mo pun hanya bisa tertawa dengan penuh ejekan. Dia pun kali ini mengatakan, lelucon macam apa ini? Sebelum pada akhirnya sinar cahaya hitam yang merupakan serangan dari Jenderal Lang Mo benar-benar menghantam dengan keras puncak gunung Merapi itu. Dalam sekejap saja, retakan segera muncul dari puncak gunung dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pada akhirnya, dar! Gunung Merapi raksasa itu benar-benar runtuh, dan gelombang energi Yuan yang sangat mengerikan kini telah tersebar ke seluruh tempat ini. 29 yang merupakan kelompok Tang Xilian, mereka semua berteriak ketika gunung Merapi ini telah dihancurkan. Dan dalam sekejap saja, kelompok Tang Xilian kini telah memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Tidak lama kemudian, sayap iblis yang berada di punggung Jenderal Lang Mo kembali mengepak dengan lembut. Dia melihat kelompok dari Tang Xilian yang auranya sudah sangat kacau, dan hal ini membuat Jenderal Lang Mo tertawa dengan penuh ejekan. Yang kemudian Jenderal Lang Mo pun mengatakan, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian bisa mengandalkan formasi untuk memblokir seseorang yang berada di tahap samsara?" Mendengar ucapan dari Jenderal Lang Mo, tatapan mata dari Tang Xilian berubah menjadi sangat serius. Lalu dia menjawabnya, "Masih terlalu dini bagimu untuk merayakan hal ini." Jenderal Lang Mo pun kemudian menjawab dengan nada suara yang tegas, "Benar-benar gadis berlidah tajam. Setelah aku menghancurkan formasimu, aku ingin tahu apakah kamu masih berani berbicara dengan cara arogan di hadapanku saat ini." Setelah mengatakan hal ini, sayap iblis emas yang ada di punggung Jenderal Lang Mo tiba-tiba saja menyebar, dan penampilannya berubah menjadi raksasa yang cukup menakutkan. Namun segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Jenderal Lang Mo berubah menjadi cukup jelek. Dia tiba-tiba saja mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, yang pada saat ini ada sebuah riak energi yang sangat mengejutkan telah terpancar dari segala arah. Sumber fluktuasi energi ini adalah 4 pasukan dari Aula Dewa Api yang telah disebar di berbagai sudut dari kota ini. Mereka semua masing-masing telah memiliki simbol cahaya formasi besar yang tingginya ratusan ribu kaki. Semua orang yang berada di luar kota api, kali ini raut wajah mereka terlihat cukup terkejut ketika melihat perubahan yang ada di langit. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Tang Xilian telah menyembunyikan beberapa teknik yang lain. Sementara tatapan mata dari Jenderal Lang Mo telah berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Jenderal Lang Mo pun berkata, "Sungguh gadis yang licik." Karena pada saat ini sang jenderal bisa mendeteksi beberapa bahaya dari pilar cahaya formasi besar yang tingginya ratusan ribu kaki. Dan hal itu berada di 4 titik dalam lokasi yang berbeda. Jelas pertarungan yang dilakukan Tang Xilian sebelumnya adalah bermaksud untuk menahan Jenderal Lang Mo dan memberikan waktu yang cukup bagi keempat pasukan untuk bisa mengatur formasi mereka masing-masing di 4 sudut dari kota ini. Tang Xilian pun tertawa dingin. Lalu dia mengatakan, "Apakah kamu sedang memujiku?" Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tang Xilian telah berubah menjadi sangat mengerikan. Dia pun kali ini berteriak,
Keempat pasukan dengarkan formasi 4 binatang suci penyegel iblis. Ketika Tang Xilian mengatakan hal ini, tiba-tiba saja suara auman yang keras telah terdengar di langit dan 4 pilar cahaya yang terang. Pada saat ini membuat kekuatan Yuan alam menjadi mendidih. Tidak lama kemudian, 4 pilar cahaya itu pun mulai berputar. Dan dalam sekejap saja, pada saat ini naga hijau, kura-kura hitam, harimau putih, dan juga burung merah telah benar-benar keluar dari dalam 4 pilar cahaya. Ketika melihat hal ini, Jenderal Lang Mo hanya bisa mengepalkan tangannya. Lalu dia berteriak, "Mimpi saja kalian untuk bisa menekan jenderal ini." Sebuah energi iblis yang sangat mengerikan segera menyapu dari dalam tubuhnya. Dan hal itu berubah menjadi cincin cahaya hitam yang tingginya ratusan ribu kaki. Raungan tajam juga telah bergemuruh dari cincin cahaya hitam itu. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Jenderal Lang Mo pun membanting telapak tangan ke arah depan. Lalu dia mengatakan, "Cincin matahari, pengikis iblis langit yang hebat." Dalam sekejap saja, cincin cahaya hitam 100.000 kaki benar-benar melesat maju menuju 4 pasukan besar. Ketika melihat serangan ini, Tang Xilian pun segera berteriak, "Perisai teratai api, lakukan pemblokiran." Dalam sekejap saja, energi Yuan dari 29 orang kini telah kembali melonjak. Dan hal itu segera berubah menjadi perisai teratai api yang sangat besar. Pada akhirnya, peng! Suara keras yang mengguncang bumi telah menyebar ketika ular api raksasa kini telah keluar dari segala arah. Dan akhirnya 29 orang yang telah ditutupi oleh penghalang formasi kini telah didorong mundur dan terlihat cukup kelelahan. Bahkan mereka dalam sekejap saja langsung memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Tang Xilian pun sambil menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan tidak memiliki niat untuk menyerah. Dia pada akhirnya berteriak, "Formasi, aktifkan!" Setelah formasi ini benar-benar diaktifkan, 4 gambar binatang spiritual mereka meluncur dan langsung menjebak Jenderal Lang Mo yang ada di dalamnya. Keempat binatang itu pun meraung dengan keras ke arah langit. Dan hal itu benar-benar memberikan tekanan yang sangat mengerikan pada tubuh Jenderal Lang Mo. Yang pada akhirnya, kali ini Jenderal Lang Mo benar-benar telah terjebak. Banyak simbol cahaya misterius yang rumit segera terbentuk di sekitar tubuh dari Jenderal Lang Mo. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Ketika merasa dirinya sudah sangat terganggu, Jenderal Lang Mo pun berteriak dengan sangat marah, "Pergilah kalian semua dari tempat ini." Sebuah aura iblis yang sangat mengerikan tiba-tiba saja melonjak dari dalam tubuhnya. Dan tombak hitam yang besar telah dilesatkan oleh Jenderal Lang Mo, bermaksud untuk menghancurkan formasi. Namun formasi yang telah dibentuk oleh 4 pasukan itu jelas setara dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Maka dari itu akan sangat sulit bagi seorang Jenderal Lang Mo untuk membebaskan dirinya dari formasi ini. Ketika Tang Xilian melihat bahwa Jenderal Lang Mo itu sudah terjebak di dalam formasinya, tatapan matanya menjadi sangat fokus karena Tang Xilian tahu bahwa formasi yang dia keluarkan saat ini tidak akan sepenuhnya bisa menjebak Jenderal Himo itu. Tang Xilian pun segera menarik nafas dalam-dalam dan dia membuat banyak segel yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian, banyak pilar cahaya telah turun dan salah satunya mendarat dan mengenai tubuh Lindong. Pada saat ini, tubuh Lindong telah benar-benar tertutupi oleh pilar cahaya yang dikeluarkan Tang Xilian. Hal ini mencegah banyak orang yang ada di tempat ini tidak akan pernah bisa melihat apa yang dilakukan Lindong di dalam pilar cahaya. Setelah tubuh dari Lindong tertutupi oleh pilar cahaya ini, Tang Xilian pun segera mengirimkan pesan suara pada Lindong. "Lindong, cepat aktifkan kekuatan dari batu simbol leluhurmu dan tekan Raja Yimo itu." Mendengarkan pesan suara dari Tang Xilian, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius. Sambil menganggukkan kepalanya, dia memiliki niat untuk menekan Jenderal Lang Mo. Lindong pun kemudian mengatakan,
Baiklah, pada akhirnya telah datang waktu bagiku untuk ikut campur di dalam pertarungan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa menekan Jenderal Langmo dan menyegelnya di tempat ini dengan menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir yang ada di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.